Ya. Kita lanjut yang nomor 12 itu mohon maaf ada salah satu. Ini kebetulan ini ada satu keluar 2 pentanol sama-sama mereaksi oksidasi. Kembali. Kan semua titik-titik. Satu kloro 2 pentanol. Ya, kita gambar berikutnya. Pentanol tadi punya berapa cek? 12 Ini lah ya anjing api ya. kloro 2 Hukumnya pentanol kan jalan pentanol kan 2, 3, pentanol alkohol di nomor 2 berarti di Oke, kalau misalkan seperti ini berarti OH-nya masuk golongan alkohol. OH terikat pada C yang mengikat 2 C lain. Oh, sekunder. Oke, alkoholnya sekunder. Alkohol sekunder apabila mengalami oksidasi akan menghasilkan Ether. alkohol sekunder dioksidasi. Ester. Ester. Ah. Kalau alkohol primer kan jadi aldehid. Kalau alkohol sekunder Jadi keton. oh, oke. Jadi nanti ketonnya OH yang terikat. Saya zaman nih. Kalau nggak mau poin Jadi strukturnya juga jadi seperti ini. Oke. Ini aku tuh banyak disuruh buat Namanya apa ini? Pentanon. KBW. Pentanon. Pentanon. Bedanya besok aja. Kelupaan. Iya. Oke, lanjut ya. Untuk namanya sendiri, penomorannya tetap dari yang sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ketonnya di nomor 2. ya. Jadi namanya nanti 1 kloro 2 pentanon. 1 kloro 2 pentanon. Jawabnya yang C. Yang C, lanjut 13. Oh, lanjut. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan. Apa, Mbak? Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Itu jumlah 2,24 liter. Gas CO2 STP dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida AOH2 hingga terjadi reaksi sempurna menghasilkan endapan CaCO3. Berat endapan CaCO3 yang terbentuk adalah titik-titik. Air kapur kalau ditiup menggunakan karbon dioksida nanti kan jadinya keruh. Nah, berapa massa endapan yang dihasilkan? 20 gram. 20 gram. Dapat dari mana? Mengarak. Tulis reaksinya dulu. CO2 plus CO2.
CaCO CaOH. CaOH. CaOH2. Kan kalsium hidroksida. Oh iya iya. Kalsium hidroksida direaksikan dengan air H2O, nanti akan menghasilkan CaCO3 Plus salah, Masya Allah, sorry. oh iya enggak apa-apa. CaOH2 ditambah CO2. Nanti Nah. jadinya CaCO3 plus Plus H2O. H2O. Ini sudah setara atau belum? Belum. Kita setarakan. Sudah. Apa belum? Belum. Loh, CA-nya 1, C-nya 1, Ini sudah Ya. setara. hanya sudah setara. Oke, kemudian CO2 yang dihasilkan, CO2 yang digunakan itu 2,24 liter. Kamu disuruh nyari CaCO3-nya. Pakai stoikiometri, tentukan molnya di CO2 dulu. Molnya dari CO2. Kalau kondisinya STP, berarti cara nyari mol 2,24 dibagi 2,24 bagi volume molar 22,4. Nah, ini kita hitung berapa nih? 0,24 bagi 22,4. 2,24, maaf, dibagi 22,4 0,1. Ini ya, 0,1 mol. CO2-nya 0,1 mol. Berapa molnya dari CaCO3? Sama. Jadi molnya CaCO3 itu sama dengan 0,1 mol juga. Nah, sekarang kita tentukan masanya. Berapa massa dari CaCO3 yang terendapkan? Cari massa, mol dikali mR. Molnya 0,1. Berapa mR-nya CaCO3? CaCO3 tadi 58. Itu mg. Enggak. 100. 100. CaCO3 mR-nya 100. Ca 10, C-nya 12, C-nya 28. Jadi massa yang dihasilkan adalah 10 gram. Sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjut ya. Oke. 14. Perhatikan struktur model di bawah. Manakah yang benar mengenai struktur di bawah ini? Oh, ini jenis atop C. Primer, sekunder, tersier. C primer itu yang bagaimana? Mengikat satu atom C. Mengikat satu atom C. Kalau sekunder, 2 atom C. Tersier 3. Kuaterner 4. Nah, sekarang dicek kebenarannya. Asimetris. Asimetris itu yang gimana? 4 beda. Mengikat 4 molekul yang berbeda. Oke, sekarang C primernya ada 4, benar nggak? Salah. C primer posisinya ada berapa jumlah C primer di sini? C primer karena mengikat satu atom C yang lain, berarti kan posisinya dia di ujung. Ya, enggak ada. Ini misalkan dilengkapi ya. Kalau digambar lagi strukturnya, nomor 14, itu CH3, CH2, Oh, gila. CH2, Ini kalau digambar keseluruhan. Di model awalnya ini, setiap titik pada ikatan itu kan mewakili C. Sini Iya. C-nya mengikat 2, berarti kan sisa H-nya 2. Nah, ini yang ketiga, berarti sisa 1H, ini sama 3, ini 2, jadi CH2, ini 3. Oke, berdasarkan struktur yang di sini, C primernya adalah primernya ada 1,
Oh, atas 2. Heeh. Nah, Nah, Jadi ada 4 C primer. 1 benar ya? Pernyataan 1. ya. Oke, kemudian C tersiernya ada 2. Ada berapa C tersier? Ada 3. C tersiernya tadi kan yang mengikat 3 C lain. 1, 2, 3, 4. 4. Jadi C tersiernya ini salah. Yang nomor 3, 4 atom C sekunder. C sekunder. Sekundernya ada berapa? 2. 2. 1, 2. Oh ya. 1, 2. Terus, tadi salah juga nomor 3. Yang keempat. 3 atom C asimetris. Yang mana aja asimetrisnya? Satu C. Nah, di sini, sama di sini. Di situ. Ini asimetris. Jadi misalkan yang pertama, ini kan C mengikat H, yang atas mengikat CH2, yang kiri CH3, maaf. Ini CH2, yang kanan CH. Ini berarti dia asimetris. Karena mengikat 4 molekul yang berbeda. Polanya seperti itu. Jadi setiap pojok ini memiliki pola yang berbeda. Yang kanan sendiri. Yang ini? Ya. Kan sama-sama CH3. Oh iya. Iya, maaf. Berarti yang ini salah. Ini sama ya? Ini sama ini. Berarti ini yang di tengah kalau digambar. Oh, cuma ini sama ini. Ada 2 C asimetris. Jadi pilihan yang tepat itu cuma nomor 1. Hanya 1. Seperti ini. Sama nomor 14 ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dilihat nomor 15. Berikut merupakan jenis larutan dengan molalitas yang berbeda. Itu pernyataan berikut yang benar. Nomor 15. Salah. Sifat koligatif larutan itu kan tidak ditentukan oleh jenisnya, tapi tergantung pada jumlah zat yang terlarut. Zat yang terlarut. Jadi untuk nomor 15, kalau dilihat dari titik didih delta TB, itu kan kenaikan titik didih. Semakin banyak zat terlarut, maka titik didihnya semakin tinggi. Oke. Zat terlarut banyak, titik didihnya tinggi. Nah, sekarang kita hitung zat terlarutnya masing-masing. NaCl 0,4 molal. NaCl ini punya berapa ion? 2. Berarti kalau dikali M kali I-nya 0,4 kali 2. Total zat terlarutnya ada 0,8 molal. Ini ya. Yang di sini sukrosa. Sukrosa I-nya berapa? Enggak tahu. Sukrosa termasuk elektrolit atau non-elektrolit? Non-elektrolit berarti I-nya 1. Sini 0,8 kali 1. Tetap 0,8. CaCl2. 3. Jadi jumlah zat terlarutnya ada 0,9 molal. 1 sama 2 ini sama, yang nomor 3 yang paling tinggi. Kalau diurutkan kenaikan titik didihnya, mana yang paling kecil? Yang paling gede 3. Yang paling gede 3, berarti 3 dulu.
Kemudian nanti 1 itu sama dengan 2. Seperti ini ya polanya. Ini titik betul. didih. Yang D, titik beku meningkat. Meningkat. Salah. Salah. Kenapa? Kalau titik beku, semakin banyak zat terlarut, Turun. terlarutnya banyak, Semakin titik rendah dong. beku turun. Jadi mana yang titik bekunya paling tinggi? Oke, 1. Nah, 1 dan 2 ini lebih besar dibandingkan yang nomor 3. Oke, yang B salah. Sekarang yang C, tekanan osmosis. Salah dong. Salah. Yang D, NaCl tekanan osmosisnya paling besar. Salah dong. Salah. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 15 adalah Dong. yang E. Semua jawaban salah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tentukan I-nya itu Mbak gimana? Kenapa? Cara menentukan I. I itu kan rumusnya 1 plus N-1 kali alfa. Seperti ini. Apabila dia termasuk elektrolit kuat, nilai alfanya kan pasti 1. Jadi jumlah I itu sama dengan jumlah ionnya. Tapi kalau dia non-elektrolit, alfanya kan 0. Berarti apapun hitungannya yang di sini kan dianggap 0. Ini nilai I-nya selalu 1. Kalau yang non-elektrolit lemah itu baru dihitung nilai alfanya. Cuman kebanyakan kalau di soal sih rata-rata yang dipakai kalau nggak elektrolit kuat, non-elektrolit. Jadi kalau elektrolit kuat tentukan jumlah ionnya. Terus jangan terkecoh, misalkan kamu ketemu CaSO4 gini, cara menentukan ionnya tetap dipisah kan? Ya, CaSO4 jadinya nanti Ca2+ sama SO4 2-. Bukan duanya yang ditambah, tapi jumlah ionnya. Ca-nya 1, SO4-nya 1. Wow, seperti itu. Iya, jadi CaSO4 itu nilai I-nya adalah 2, bukan 4. Ya. Ada lagi? Ada yang punya soal kah? Mau dibahas bersama? Soal UN. Soal UN. UN-nya katanya nggak jadi. Ada Mbak buku TPK. Boleh kalau yang mau tanya soal boleh ditampilkan di videonya. Atau ini masih sifat koligatif, Mbak Bina punya soal seperti ini. Coba diperhatikan nomor 28. Kurang nggak, Rek? Bentar. Oh, tunggu. Tidak buram. Nggak buram. Ngebelur. Enggak. Nah, bentar. Nah, nih. Sama masih sifat koligatif. Ini kita punya urea MgCl2 sama CH3COOH. Konsentrasinya sama-sama 1 molar. Pernyataan yang tepat untuk ketiga larutan tersebut. Manakah yang titik didihnya paling tinggi? Tirai 1. B. Titik bekunya B lebih tinggi daripada larutan A. Yakin? Tidak mau diganti jawabannya. Urea itu rumusnya apa, Mbak? Urea itu CONH2 2 kali. Dia masuk non-elektrolit. Jadi kalau berdasarkan sifat keelektrolitannya, urea kan non.
Si MgCl ini kuat. CH3COOH ini lemah. Karena konsentrasinya sama, berdasarkan nilainya, kalau diurutkan zat terlarutnya, berarti yang paling banyak B. B dulu, terus A. C. C dulu, nah, terakhirnya A. Nah, berdasarkan urutan ini, kita tentukan titik di larutan A itu lebih tinggi daripada larutan B. Benar atau salah? Salah. Salah. Kemudian titik beku larutan B lebih tinggi daripada A. Betul. Titik beku tadi semakin banyak zat terlarut, titik bekunya semakin Salah. kecil. Titik beku Jadi lebih B-nya rendah. salah. Yang C, larutan B memiliki tekanan uap paling rendah. Penurunan uap. Penurunan tekanan uap. Kalau tekanan Betul. uap makin banyak zat terlarut, semakin Makin rendah. rendah, makin kecil ya. Berarti B Ya. ini yang tekanan uapnya paling rendah. Ini jawabnya yang C. Itu lomba ada soal. Oh iya wes, oke. Yang nomor berapa? Terserah. Coba yang nomor 31 dulu wes. 31. Nomor 31, energi pengionan 1 sampai ke 3 untuk unsur X itu diketahui. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion. Kamu cari barrier energinya. Oke. Nah, ini ada datanya seperti ini. Ini ion ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Berdasarkan data yang dimiliki, ini ya, barrier energi itu adalah energi batas maksimal yang bisa dilepaskan. Jadi untuk melepas satu elektron dia butuh sekian energi, sekian kilojoule. Kalau 2 sekian, 3 sekian. Kira-kira dari urutan ini yang selisihnya paling tinggi yang mana? Selisihnya paling tinggi 5. 5 kemana? Oh, bukan, ngitungnya 1. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 gitu. Oh, Kalau diperhatikan itunya, kira-kira yang mana? Misalkan 1 ke 2, ini kan selisihnya masih ratusan ya? 3 ke 2. Itu 400, oke. Ini ke sini, ini sampai ribuan, 2000 sekian gitu. Berarti di sini ada barrier energi. Artinya unsur X itu bisa melepaskan Elektron. seperti ini. Artinya unsur X itu hanya bisa melepaskan 2 elektron. Jadi kalau membentuk ion nanti muatannya 2 plus seperti itu. Berarti jawabannya 2 plus. X-nya 2 plus. Yang B tadi. Oke. Sudah. Sudah. Terus nomor 32, bentuk molekul masih ingat? Lupa. Aduh. Kenapa? Cek dong. Kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor X-nya 17, Y-nya 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut. Y 17, 8. Oke, suruh tentukan bentuk molekul. Silahkan dikonfigurasikan dulu. Si X punya 17 elektron. Konfigurasinya bagaimana? 287, 1s2. Oh iya, nggak apa-apa. 287. Terus Y. 26. 26. Si X supaya stabil butuh berapa elektron? Butuh 1.
Itu 1 elektron. Kemudian yang Y. Itu 2 elektron. Oke. Yang butuhnya banyak taruh di tengah. Jadi Y-nya kita gambar dulu. Y punya 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. X kan butuh 1 elektron. Karena dia cuma butuh 1, berarti X nanti akan berikatan dengan 1 elektron dari Y. Nah, Duit tahu. Bawa sana. kenapa? Saya lanjut ya. Jadi X karena butuh 1, itu nanti berikatan dengan 1 elektron dari Y. Nah, yang dipakai berikatan itu yang sendirian. Jadi yang sudah berpasangan, jangan dicarikan pasangan lagi. Ya, benar ya. Oke. Letaknya di sini, X-nya di sini. Nah, baru kita hitung. Pasangan elektron yang berikatan ada berapa? 2. 2, yang bebas 2. 2, totalnya 4. Seperti ini kan. 4. Kalau ikatan kovalen totalnya 4, harusnya kan tetrahedral. Tetrahedral itu tangannya 4. Silahkan kalian bayangkan ada tripod. Jadi, kakinya 3, ke atas 1. Oke, ini tetrahedral. Kita carikan gambar yang bagus, Rek. Tetrahedral. Untuk molekulnya seperti ini. Ini tetrahedral. Nah, ini awalnya. Apabila ada pasangan elektron bebas, itu kan menunjukkan ada ikatan yang lepas. Di soal yang tadi, PEB-nya ada 2. Berarti nanti bagian atas sama bagian bawahnya ada yang lepas. 2 ikatan lepas. Kalau 2 ikatan lepas, berarti kan sisanya yang bagian bawah sini. 2 Ya. 2 yang ada di sini. Sehingga kalau kita gambarkan, itu nanti Y, di sini ada PEB-nya 2, seperti ini ya. Nah, tinggal bentuk apa ini? Tetrahedral yang kehilangan 2 tangan, nanti bentuk terdistorsinya menjadi bentuk V. V. Jadi untuk pilihan jawabanmu yang nomor 32, itu yang C. Sampai sini, ada yang masih kesulitan? Yes. 31B, 32C, 33. Analisis terhadap suatu senyawa menghasilkan rumus empiris NaCO2. Jika 1 mol senyawa ini mempunyai massa 134 gram dan bilangan Avogadro-nya sekian, maka jumlah karbon dalam 0,1 mol. Ini paham maksudnya nggak nomor 33? Jadi untuk nomor 33, kamu punya NaCO2. Ini nggak tahu berapa jumlahnya. Sebanyak N kali. R-nya si Na23, 23, O-nya 16, C-nya 12. 1 mol itu sama dengan 134. Oke, ini ya. Ya. Nah, jadi langkah pertama kamu cari jumlah N-nya dulu. Dalam satu senyawa jumlah C-nya ada berapa? Kita cari rumus N. Jadi tentukan MR-nya yang di dalam dulu. NaCO2, Na-nya 23, C-nya 12, O-nya 2, 32. Berapa totalnya? Kita tambah 2, tambah 2, 7 ya. 2 tambah 1, 6. Seperti ini. Guys, kalau 1 mol sama dengan 134 gram, berarti kan MR-nya sekian.
Ya. MR-nya sekian. Nanti untuk menentukan M-nya tinggal dibagi. Jadi N sama Bukan dengan saya. dibagi 67. Hasilnya 2. Mungkin di foto. Jadi rumus molekul yang dimaksud itu adalah Na2, C2, O4 seperti itu. Jadi dalam satu senyawa ada 2J. Kalau sudah ketemu seperti ini, nah kita kan suruh menentukan jumlah atom karbonnya. Nah, untuk menentukan jumlah karbon, tinggal dikalikan. Jumlah C-nya tadi ada 2, kalikan molnya, kalikan bilangan Avogadro. Seperti itu. Avogadro-nya yang dimaksud di situ 6,02. Jadi bilangan Avogadro ini jadi 2 kali molnya 0,1, 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 1,204 kali 10 pangkat 23. Seperti itu. Oh, itu dibulatkan berarti. 1,2 kali 10 pangkat 23. Sampai sini ada kesulitan? Tidak. Enggak. Oke, untuk soal yang lain kita bahas pertemuan yang akan datang ya. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.